Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Sunartoko. Kami anggota Korps Pelatih Warcap Kabupaten Malang. Kami akan mendapat tugas mendampingi kakak sekalian dalam acara KMD dan KML. Terima kasih. Mari kita bersama-sama nanti belajar bersama, berproses bersama dengan saya lewat tutorial yang sudah Kak Doga akan sampaikan saat ini. Tolong nanti disimak, dan kami mohon maaf tidak bisa langsung. Kami akan bersama-sama dengan nanti akan saya kirim YouTube kami kepada kakak sekalian untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Tetap semangat dalam mendidik karir, senantiasa kakak sukses selalu. Baik, pada saat ini Kak Doga akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Baik, secara santai saja kakak. Selamat bertemu dengan kami, selamat bersuka-cita, senantiasa kakak sukses selalu. Kakak sekalian, ada yang perlu kita pahami bersama tentang prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, bahwa prinsip dasar kepramukaan itu adalah asas paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Sekali lagi, bahwa prinsip dasar itu adalah asas paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Nah, maka dari itu, kepramukaan ini adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang, dan yang dilakukan di alam terbuka. Nah, kenapa kok demikian? Sasaran akhir adalah pembentukan watak. Nah, inilah asas. Sekali lagi kakak, bahwa asas paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertolak, itulah namanya prinsip dasar. Kakak sekalian, prinsip dasar kepramukaan. Maka tadi prinsip dasar sudah paham. Sekarang kalau prinsip dasar kepramukaan yang mari kita pelajari bersama hari ini adalah prinsip dasar kepramukaan atau PDK. Ini adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Sekali lagi, bahwa prinsip dasar kepramukaan ini asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Jadi itulah pada intinya prinsip yang harus ditempuh kita bersama nanti adalah pembentukan watak, membina watak. Kakak sekalian, ibarat prinsip adalah sebuah pondasi. Pondasi makin kuat penjiwaannya, prinsip dasar kepramukaan dalam diri peserta didik makin kuat pula jiwa kepramukaannya. Jadi sekali lagi kakak, bahwa ibarat prinsip adalah sebuah pondasi, makin kuat penjiwaannya, prinsip dasar kepramukaan dalam diri peserta didik makin kuat pula jiwa kepramukaan. Kakak sekalian, tetap semangat ya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa ketemu lagi pada saat nanti luring. Adapun yang perlu kita kembali lagi pada prinsip dasar kepramukaan kakak. Prinsip tidak usah kami terangkan, sudah kakak paham. Tetapi kami kembali kepada materi yang akan kami sampaikan, prinsip dasar kepramukaan.
prinsip dasar kepramukaan ini adalah upaya penanaman jiwa, penanaman jiwa. Jadi jiwa yang bagaimana? Prinsip yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap insan anggota gerakan pramuka wajib berprinsip, yaitu punya iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini yang sangat penting, ini yang sangat kokoh, menguatkan hati kita percaya kepada Tuhan. Kemudian prinsip yang kedua, kakak sekalian, yaitu peduli terhadap bangsa, negara, dan sesama alam seisinya. Ini sangat penting. Ini prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang kedua itu adalah diri kita itu atau diri peserta didik nanti harus peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Kalau sudah iman dan takwa, sudah peduli terhadap bangsa, negara, sesama, dan alam seisinya, baru prinsip yang ketiga adalah peduli terhadap dirinya sendiri. Dalam arti peduli pada dirinya sendiri itu siapa? Menata hidup kita, perkembangan baik ilmu, kebijakan maupun tata krama harus kita pedulikan. Ibaratnya adalah siapa yang peduli adalah diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu, belajar. Kalau kita tidak bisa, belajar dan berusaha. Berarti ada kepedulian. Nah, kalau sudah iman, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam seisinya, termasuk peduli pada diri sendiri, yang keempat kakak adalah taat pada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan itu apa? Yang isinya adalah satya, janji, dan satya. Satya dan janji. Janji itu adalah ada dua, untuk siaga adalah dwi satya, untuk yang menggarap ke atas tri satya. Oh, nanti kakak belajar berupaya bagaimana kode kehormatan satya dan dharma. Jadi janji, satya, dan dharma perlu kita pelajari. Kemudian untuk dharma ada dua, dwi dharma dan dasa dharma. Kakak sekalian, ini juga perlu kita tahu, kita hafal, dan kita laksanakan, karena itu adalah prinsip dasar yang harus dimiliki calon sosok seorang pembina. Nah, inilah kakak sekalian. Jadi prinsip dasar kepramukaan ini ada 4, saya ulang lagi. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam sekitar. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Yang keempat, taat pada kode kehormatan. Inilah yang wajib kita pahami bersama-sama. Nah, kakak sekalian, kalau demikian, adakah fungsi prinsip kepramukaan itu? Jelas ada. Jadi fungsi daripada prinsip kepramukaan itu yang pertama adalah norma hidup anggota gerakan pramuka. Norma hidup anggota gerakan pramuka. Kalau sudah norma hidup, yang keduanya adalah landasan kode etik gerakan pramuka. Jadi ini sangat penting, itu
fungsinya, norma hidup dan landasan kode etik. Kemudian masih ada lagi kakak, fungsi yang ketiga adalah landasan sistem nilai. Sistem nilai. Jadi harus ada nilainya sekalian. Yang keempat, berpedoman apa itu prinsip kepramukaan. Yang keempat itu tadi, dalam fungsinya yang keempat tadi adalah pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Jadi itu yang ketiga, landasan sistem nilai gerakan pramuka. Yang keempat adalah pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Masih ada kata yang kelima adalah landasan gerakan, landasan gerak dan kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuan. Jadi sekali lagi yang kelima, fungsinya PDK, prinsip dasar kepramukaan yang kelima adalah landasan gerak dan kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuan. Jadi ada 5 itu tadi kakak yang perlu kita pahami. Jangan sampai lupa ya kakak. Yang pertama adalah norma hidup, yang ketiga landasan kode etik, yang ketiga landasan sistem nilai, yang keempat adalah pedoman dan arah pembinaan kaum muda, yang kelima adalah landasan gerak dan kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuan. Kakak sekalian, tetap semangat nih, jangan sampai kendor, tetap semangat. Saya yakin kakak mampu, dan nanti tolong hasil yang sudah Kak sampaikan, tutorial yang Kak sampaikan hari ini nanti dipelajari dan dibukukan, sehingga nanti kakak tolong langsung dimasukkan portofolio hasil panjenengan untuk mengikuti tutorial dari kami. Baik kakak, jadi pedoman dan arah pembinaan, landasan gerak kegiatan, ada kode etik, ada kode kehormatan, ada kode sistem nilai. Ini yang harus dimiliki oleh kepramukaan. Nah, pondasinya lewat mana? Pondasinya adalah lewat prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama adalah iman dan takwa, kedua peduli bangsa, negara dan alam semestinya, peduli pada diri sendiri, taat kepada kode kehormatan. Jadi itu pedoman dan arah pembinaan kita adalah itu kan. Kode etik, kode kehormatan, kode sistem nilai yang didasari dengan fondasi prinsip dasar kepramukaan ada 4 tadi: iman takwa, peduli bangsa negara dan alam sekitar, peduli terhadap diri sendiri, dan taat kode kehormatan. Kakak sekalian, prinsip dasar kepramukaan itu merupakan seperangkat jiwa dan tata nilai norma hidup yang dimiliki seorang pramuka dalam bertingkah laku dan perbuatannya sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, individu dan anggota masyarakat. Jadi sekali lagi, berarti ini sangat penting. PDK, prinsip dasar kepramukaan, sangat penting karena merupakan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, suatu perangkat jiwa, tata nilai norma hidup yang harus dimiliki seseorang pramuka dalam bertingkah laku dan perbuatannya sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, individu, anggota masyarakat. Ternyata ini luar biasa, maka itu prinsip dasar kepramukaan penting dan sangat penting, perlu dimiliki oleh jiwa-jiwa pramuka. Mengapa demikian?
Karena prinsip dasar kepramukaan itu merupakan ciri khas, ciri khas yang membedakan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan yang lain. Jadi sekali lagi, prinsip dasar kepramukaan ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh gerakan pramuka, yang membedakan pendidikan pramuka dengan pendidikan yang lain. Karena pramuka itu berprinsip sekali, berprinsip, tidak sembarangan. Nah, baik kakak sekalian, inilah prinsip dasar kepramukaan yang sudah kami sampaikan. Senantiasa kakak akan memahami dan kakak bisa berhasil tentang prinsip dasar kepramukaan. Nah, kalau materi yang kami sampaikan adalah PDK dan MK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Sekarang kita akan masuk pada metode kepramukaan. Maka sekarang banyak orang mengatakan tugas kita adalah mencerdaskan bangsa. Tetapi di dalam undang-undang mari kita simak, tidak mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka dari itu kehidupan manusia ini perlu ada metode. Jadi metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui metode. Nah, jadi sekali lagi kan, metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui metode milik kepramukaan. Nah, kakak sekalian, metode yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, satya dan dharma. Dwi satya, tri satya, dwi dharma, dasa dharma. Ini tidak hanya kita hafal, tapi kita lakukan dan kita amalkan kepada setiap orang. Nah, jadi kalau sudah mengamalkan, mau berbuat, berarti kita sudah belajar sambil melakukan. Itu yang kedua. Kalau sudah pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua belajar sambil melakukan, learning by doing. Jadi sebenarnya tidak perintah, kita harus beri contoh bersama-sama dengan peserta didik. Belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan itu nanti harus berbentuk kelompok, berkelompok, bekerja sama, berkompetisi, karena ada nilai. Nah, sekali lagi, kegiatan yang kita kemas nanti harus benar-benar berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kemudian kegiatannya yang menarik, yang menantang, mengandung pendidikan. Jadi kegiatan yang menarik, menantang, tidak membosankan pada peserta didik. Nah, kemudian dilaksanakan di alam terbuka. Di alam terbuka tidak seperti yang kita lakukan saat ini dalam ruangan. Nah, nanti kalau kita sudah terjun benar-benar sebagai pembina, kita harus di alam terbuka. Setelah di alam terbuka, kakak sekalian, wajib kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan pada peserta didik. Wajib, kakak. Jadi kalau ada adik bergiat, kita tidak semena-mena sudah ada kegiatan sendiri, kakak tak istirahat dulu, tidak diperbolehkan. Wajib hadir orang dewasa. Nah,
ini kakak sekalian. Nah, setelah kehadiran orang dewasa memberikan bimbingan dan dorongan dan dukungan, akan memberikan penghargaan, penghargaan berupa tanda-tanda kecakapan. Tanda kecakapan. Setelah itu satuannya terpisah kakak antara putra dan putri. Kelompok-kelompok berpisah antara putra dan putri. Jadi itu berkesinambungan kakak. Berkesinambungan. Jadi itu. Terus perlu saya ingatkan kembali kakak. Penghargaan itu kakak setiap kali mengadakan event apa saja tolong hargai peserta didik, kasih reward sehingga tidak akan patah semangat. Kita akan selalu mendorong daripada niat mereka, dalam arti semangatnya mereka. Nah, jadi kakak sekalian, metode kepramukaan yang sudah saya sampaikan itu ada 8. Tetapi sekarang mulai tahun 2020 ini ada tambahan. Metode yang ke-9 adalah kiasan dasar. Kiasan dasar, mari kita pelajari bersama-sama. Kiasan dasar itu merupakan gambaran, merupakan kiasan yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan. Itu dinamakan kiasan dasar. Sekali lagi kakak, bahwa kiasan dasar itu merupakan gambaran atau kiasan yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan. 1. Kiasan dasar kepramukaan ialah alam pikiran yang mengandung kiasan gambar atau gambaran suatu yang mengesankan, yang digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan pramukaan sehingga peserta didik merasa ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Jadi anak peserta didik akan ingat sampai selama-lamanya. Yang kedua, kiasan dasar pramukaan bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Loh, kok bisa Kak Doko demikian? Mari kita angkat kembali. Kiasan dasar kepramukaan bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Kakak sekalian, mari kita pelajari supaya nanti kakak benar paham kiasan yang kita sampaikan. Tetap semangat kakak, ya jangan patah semangat, tidak usah susah, buang susah jauh-jauh demi masa depan. Yang ketiga, pelaksanaan kiasan dasar gerakan pramuka diantaranya contoh kakak. Contoh sekarang saya anggap nomor 1 gitu ya. Kantor pusat kegiatan, kuartir itu artinya kiasan dasarnya adalah markas. Jadi kantor pusat kegiatan namanya kuartir, kiasan dasarnya adalah markas. Nah, ada lagi kakak kiasan dasar. Yang kedua, contoh pramuka usia 7 sampai 10 tahun itu adalah siaga. Kiasan dasarnya apa siaga? Itu adalah perjuangan Budi Utomo tahun 1908 untuk mensiagakan rakyat. Nah, berarti itu ada kiasan dasar. Contoh yang ketiga kakak, pramuka usia 11 sampai 15 tahun dikatakan apa kakak? Penggalang. Nah, penggalang kiasan dasarnya adalah perjuangan para pemuda Indonesia dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 1928 adalah Sumpah Pemuda. Nah ini dekat. Jadi kiasan. Masih ada lagi nggak? Mungkin yang keempat.
Pramuka usia 16 sampai 20 tahun namanya adalah penegak. Penegak kiasan dasarnya adalah 17 Agustus 1945 ditegakkanlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan. Masih banyak lagi kakak kiasan dasar. Kalau tadi siaga, penggalan, penegak sudah ada, sekarang pandega. Pramuka usia 21 sampai 25 adalah pandega namanya. Kiasan dasarnya adalah setelah merdeka kita dipandegani pembangunan. Nah, ini. Jadi seperti itu kan. Ada lagi kiasan dasar. Satuan pramuka siaga. Yang kecil namanya baru, yang besar namanya kerindukan. Kiasan dasarnya apa itu baru dengan kerindukan? Adalah tempat penjaga rumah bangunan. Jadi kiasan dasarnya adalah tempat penjaga rumah bangunan. Itu adalah untuk baru dan kerindukan. Kakak sekalian yang saya cintai dan saya hormati, yang berbahagia, masih banyak lagi tentang kiasan dasar, contoh-contoh. Jadi contoh lagi untuk satuan pramuka penggalan kakak itu jelas kelompok kecilnya adalah regu, kelompok besarnya adalah pasukan. Nah, kiasan dasarnya apa? Regu dan pasukan itu adalah gardu, pangkalan untuk meronda, atau tempat suku berkelompok. Jadi kalau regu itu adalah gardu, pangkalan untuk meronda, pasukan tempat suku berkelompok, suku-suku berkelompok. Demikian juga yang pramuka penegak kakak. Kelompok kecilnya adalah sangga, kelompok besarnya adalah ambalan. Nah, kiasan dasarnya adalah rumah kecil untuk penggarap sawah atau ladang. Nah, jadi itu kiasan dasarnya. Ada satu lagi satuan pramuka yang paling atas adalah pandegan. Satuan kecilnya adalah reka. Satuan besarnya namanya adalah racana. Kiasan dasarnya adalah pondasi, alas, tiang, umpak, atap, pondasi. Nah, inilah kakak sekalian. Jadi perlu diingat kakak sekalian bahwa penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi peserta didik, mendorong aktivitas dan keikutsertaannya dalam kegiatan. Sekali lagi kakak, penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi peserta didik, mendorong kreativitas, keikutsertaannya dalam kegiatan. Nah, itulah penggunaan daripada kiasan dasar. Kakak sekalian, kiasan dasar adalah diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik, menantang, mengandung pendidikan sesuai dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Oleh karena itu, penggunaan kiasan dasar pada peserta didik hendaklah disesuaikan dengan tingkatan perkembangan jiwa peserta didik. Contoh kakak, contoh kiasan dasar untuk siaga, hal-hal yang fantastis itu untuk siaga. Jadi hal-hal yang fantastis untuk siaga. Lah kalau untuk penggalang, hal-hal yang berlaku kepahlawanan, perjuangan. Untuk penegak, hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Untuk pandega, simulasi tentang jabatan kepemimpinan.
Jadi itu kakak. Jadi kiasan dasar itu ternyata luar biasa untuk di kepramukaan. Kakak sekalian, tetap semangat ya. Nah, kakak sekalian, kegiatan yang dibungkus dengan kiasan dasar akan membangkitkan jiwa kejuangan dan cinta tanah air yang membekas di hati peserta didik. Sekali lagi ya, kegiatan yang dibungkus dengan kiasan dasar akan membangkitkan jiwa kejuangan dan cinta tanah air yang membekas di hati para peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kiasan dasar terpadu dengan prinsip dasar, metode, kode kehormatan, dan moto gerakan pramuka. Nah, jadi kiasan dasar itu nanti erat sekali hubungannya Pak. Jadi terpadu Pak. Prinsip dasar pramuka ada 4, metode ada 9. Ada 9. Kode kehormatan, satya, dan dharma. Satya ada 2, dwi satya dan trisatya. Dharma ada 2, dwi dharma dan dasa dharma. Kemudian terpadu dengan moto gerakan pramuka. Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Itulah moto gerakan pramuka. Jadi itu nanti yang perlu kakak pahami bersama. Sekali lagi kakak-kakak, terima kasih panjenengan sudah bisa mengikuti apa yang perlu kami sampaikan tentang PDK MK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Baik kakak, sepintas kelas Kak Dogo nanti akan memberikan tugas ke panjenengan semua. Tidak terlalu banyak, minta berapa? 1 sampai 10 tugas. Nah, kakak hanya memberikan 2 saja. Tolong benar-benar kakak sekalian, tugas yang akan saya sampaikan nanti benar-benar kakak pahami ya. Saya mohon kakak sekalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan nanti dikumpulkan pada kelas masing-masing. Menurut catatan saya, Kak Doko membuat 2 pertanyaan. Yang pertama, kakak karena peserta kursus hari ini ada 2 versi, baik yang KMD dan KML. Tolong tetap saya berikan umpan balik yang sama, tugas yang sama. Senantiasa nanti kami berharap yang KML harus lebih bagus, lebih banyak jawaban dan apa itu istilahnya penawarannya. Yang pertama kakak, mengapa di kepramukaan harus ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta kiasan dasar? Sekali lagi, mengapa di kepramukaan harus ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang ditambah dengan kiasan dasar? Yang kedua kakak, kenapa dalam pelaksanaannya kiasan dasar harus terpadu antara prinsip dasar, metode, kode kehormatan, dan moto gerakan pramuka? Saya ulang lagi nomor 2. Kenapa dalam pelaksanaannya kiasan dasar harus terpadu prinsip dasar, metode, kode kehormatan, dan moto gerakan pramuka? Baik kakak, itu tugas yang perlu panjenengan semua selesaikan. Sebelum Kak Doko mengakhiri, saya ajak untuk menyanyi bersama untuk menghafal
metode kepramukaan. Pakai peragaan, pakai alat musik, siap. Yang pertama kita pakai peragaan dulu, kemudian nanti yang terakhir menyanyinya pakai gitar. Baik, jadi lagunya begini kakak. Dengan gerakan kode kehormatan, belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Kiasan dasar yang terakhir. Nah, saya coba lagi, sambil lagi. Kode kehormatan, belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah, kidas. Nah begitu kak ya, saya gak lupa kalau gak nyanyi, gak bisa nyanyi. Baik, sekarang nyanyinya kak ya. Oke. Sampai ketemu nanti pada saat kita akan luring bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.